Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Anak-anak yang soleh dan solehah, patutlah kita semua mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan, antara lain nikmat Islam, nikmat iman, dan tidak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita nikmat Islam, kita tidak mungkin bersama dan berada di dalam satu lingkaran ukhuwah Islamiyah. Dan juga jikalau kita tidak berada pada satu keimanan, yaitu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, dan iman kepada hari kiamat, dan iman pada takdir baik dan takdir buruk, tentunya kita tidak akan berada dalam satu iman yang mana iman kita antara satu dan lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan dan mengokohkan. Begitu juga jikalau kita tidak memiliki nikmat kesehatan yang sangat-sangat penting, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita mungkin tidak bisa menjalankan ibadah berpuasa di bulan suci Ramadan yang ditunggu-tunggu dari bulan ke bulan dalam satu tahun. Kita tidak mungkin bisa menjalankan bersama, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap diri kita, cinta kepada semua, maka Allah Subhanahu wa taala tetap masih memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita semua. Ya. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana berpuasa ini juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Tujuannya hanya satu, yaitu agar kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang artinya, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan,
wahtisaban, dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi kita berpuasa itu karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban puasa itu diberikan kepada setiap individu dari kita. Setiap orang wajib berpuasa. Tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak kecil, tidak remaja, tidak dewasa. Semua berpuasa selama memenuhi syarat. Perlu kita ketahui bersama bahwa kita berpuasa juga harus benar-benar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu ihtisaban, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya dosa-dosa kita diampuni. Jadi dosa yang lalu dan akan datang itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat, yaitu berpuasa karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, tamu yang sangat mulia, bulan suci yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam di dunia. Puasa Ramadan adalah ibadah yang sangat panjang, beda dengan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah sholat sangat singkat, sholat zuhur, sholat subuh, mungkin orang hanya bisa melakukan dalam waktu 10 menit saja. Sholat zuhur 10 menit bisa, sholat asar 10 menit, sholat maghrib 10 menit, sholat isya 10 menit bisa dilakukan karena sangat singkat, tetapi mempunyai rukun yang sangat panjang. Ibadahnya pendek, rukunnya sangat panjang. Lain lagi dengan zakat. Kewajiban atau perintah Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim yang ketiga adalah bayar zakat. Begitu juga ketika orang punya harta, ya dizakatkan. Mempunyai rukun sangat panjang. Membayar zakat, ada uang dibayarkan zakat, itu punya rukun-rukun sangat panjang. Ada 7 bahkan lebih dari rukun zakat. Beda dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah ibadah yang sangat panjang, tapi hanya mempunyai 2 rukun saja. Yang pertama adalah an-niyah, yaitu niat, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah imsak, menahan diri dari rasa lapar, dahaga, dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Ya, perlu kita kagumi bahwa puasa Ramadan ini adalah puasa yang sangat istimewa. Pahala bagi orang yang melaksanakan puasa, Allah sendiri yang membalasnya. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan puasa. Ibadah yang tidak semua orang mengetahui adalah puasa. Ketika orang melaksanakan ibadah haji, terlihat dia melaksanakan haji. Tetapi tahukah kalian, orang yang ada di samping kalian, dia berpuasa atau tidak? Tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, puasa adalah ibadah yang sangat banyak keutamaannya. Ya, mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena juga salah satu bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Di antara satu dan lainnya haruslah saling memaafkan demi mendapatkan tujuan dari puasa, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, terampuni dosa-dosa yang lalu dan akan datang.
Wabillahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.